Halo, selamat malam pemirsa Jopo TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Bicara terkait dengan optimalisasi digital, kalau bicara dari tahun ke tahun, tentu eranya sekarang memang sudah memasuki era digital yang bahkan mungkin tidak hanya di tahun ini, sudah diawali dari beberapa tahun yang lalu. Tapi apakah digitalisasi ini sudah bisa dilaksanakan secara optimal, termasuk di jajaran pemerintahan pemirsa, termasuk juga yang dilaksanakan di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Karena kalau optimalisasi digital ini bisa dilakukan dengan baik, maka sektor-sektornya juga bisa berjalan dengan baik seperti sektor pariwisata, dan itu juga bisa mendongkrak perekonomian juga. Kita bahas bagaimana sebenarnya optimalisasi digital ini sudah bisa berjalan di Jawa Timur agar bisa mendongkrak ekonomi dan wisata di Jawa Timur bersama dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir di studio dan tentunya setelah tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Di tengah kompetisi antar provinsi dalam memperkuat ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis teknologi, Jawa Timur sesungguhnya memiliki modal kuat dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia, destinasi wisata beragam, serta demografi yang adaptif terhadap perkembangan digital. Langkah pemerintah justru terlihat masih lambat dalam memastikan transformasi digital. Pemerintah Jawa Timur selama ini menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, namun implementasi di lapangan menunjukkan ketimpangan serius. Banyak industri pariwisata dan UMKM masih gagap digital. Pendampingan jangka panjang dirasa penting seiring masih banyak temuan infrastruktur digital di beberapa sentra ekonomi dan kawasan wisata masih menunjukkan kualitas yang memprihatinkan. Di sejumlah destinasi unggulan yang seharusnya menjadi etalase pariwisata daerah, akses internet masih lemah, sistem pembayaran digital belum tersedia merata, dan fasilitas informasi berbasis teknologi hampir tidak terlihat. Lantas bagaimanakah langkah pemerintah untuk lebih serius dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk menghadapi transformasi digital sebagai motor penggerak ekonomi dan wisata? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, optimalisasi digital dongkrak ekonomi dan wisata di Jawa Timur. Saya bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dedi Ruwansyah, yang sudah hadir bersama saya di studio. Pak Dedi, selamat malam. Malam Mas, gimana kabar? Baik, saya selalu semangat kalau dengan Pak Dedi ini bicara tentang wisata gitu ya. Tapi sebenarnya optimalisasi digitalnya gimana nih untuk wisata di Jawa Timur dan bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Timur juga yang disorot oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi nggak hanya Pak Dedi saja, secara daring saya bersama dengan Mas Tegar Rismanwar, sosial media spesialis dan juga ekonom. Mas Tegar, selamat malam. Halo Mas Dista. Selamat malam Mas Tegar, saya tunggu juga ulasan-ulasannya ya. Nanti secara daring karena nggak bisa datang ke studio untuk malam hari ini. Tapi usai jeda pemirsa, kami jeda terlebih dahulu, bincang-bincang akan segera kembali. Pemirsa, bicara terkait dengan wisata, biasanya akhir tahun seperti ini Anda sudah mulai menentukan gitu ya, kira-kira libur akhir tahun akan berwisata kemana dan mulai mencari-cari informasi juga. Nah ini sebenarnya juga habit yang harus ditangkap oleh pemerintahan, terutama dalam pengelolaan wisata, karena wisata juga bisa menggerakkan perekonomian. Tapi apakah sudah bisa dilakukan secara optimal? Nah ini langsung saya ke Pak Dedi nih. Pak Dedi, kalau bicara tentang digitalisasi, lalu mengabarkan segala potensi yang ada dari Provinsi Jawa Timur, kan tentunya dilaksanakan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada dinasnya juga yang mengawasi itu. Dari pengamatan
Pak Deddy nih dari DPRD. Sudahkah itu bisa berjalan dengan maksimal untuk saat ini? Jadi ruang digital ini kan sudah hype-nya kita lah hari ini. Setiap hari orang ngomong digital dan segala macam. Nah, kalau bicara di sektor swasta sebenarnya pemerintah itu hanya lebih kepada melakukan dorongan, memfasilitasi para pelaku industri wisata gitu ya. Okay. Walaupun memang ada yang kemudian wisata yang secara langsung itu dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Misalnya kayak Tahura Jatim itu kan kawasan hutan yang kemudian dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi paling tidak Disputpar yang menjadi leading sektor wisata, wisata ini bisa memberikan informasi. Betul. Informasi kepada publik, mana nih destinasi wisatanya favorit Jawa Timur. Kita punya Gunung Semeru, kita punya Bromo, kita punya banyak. Karena memang bentang wilayah Jawa Timur yang begitu luas, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, kita ada gunung, kita ada laut, kita ada wisata budaya. Ini kan bagian dari kekayaan yang memang harus kita eksplor ke publik. Tentu harapan kita tidak hanya untuk masyarakat Jawa Timur dan Indonesia, mudah-mudahan di internasional. Karena dampaknya ketika exposure-nya ini tinggi, tentu berdampak pada sektor pinggirnya, bahasa saya. Sektor pinggirnya ini ya UMKM yang kemudian mendongkrak pendapatan masyarakat, tentu saja ujungnya di kesejahteraan masyarakat. Nah, hari ini yang sedang berlangsung di pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu tadi mempromokan, menyampaikan ke publik beberapa destinasi wisata yang layak, destinasi wisata yang hari ini bisa dikunjungi dengan segala macam fasilitasnya, dan kemudian larangan sesuai dengan kondisi-kondisi. Karena ini menjelang Nataru ya, kondisi musim hujan ini, tentu saja pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memberikan himbauan kepada publik bahwa ini lokasi wisata ini yang bisa dikunjungi, aman. Areal sini aman, ini berbahaya dan segala macam. Tetapi ini tidak bisa serta-merta menjadi tugas pemerintah saja, Mbak, karena operator pelaku wisata ini biasanya swasta. Betul. Nah, operatornya kan swasta ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu lebih kepada mengorkestrasi saja, backup, kemudian mendorong, menciptakan etalase ekosistem wisata yang sehat saja, sebenarnya lebih ke situ. Nah, ini yang memang kita dorong kepada Diskominfo, kita dorong kepada Disputpar, beberapa layanan yang mereka miliki itu harus mengelaborasi potensi-potensi yang ada ini, gitu Mas. Karena memang begitu banyak potensi untuk wisata dan kaitannya wisata ini memang menggerakkan ekonomi dari sektor UMKM-nya tentunya, masyarakat setempat juga harusnya bisa merasakan dampak dari pariwisata yang memang bisa berkembang gitu ya Pak ya. Nah kalau bicara tentang himbauan atau mungkin bisa di warning juga, tapi sebenarnya kan di sisi lain masyarakat tuh semangat berwisatanya lagi tinggi nih gitu misalnya. Itu kan juga sebenarnya potensi perekonomian juga akan bergerak di sana Pak gitu. Gimana ini menghadapi ini? Bahasa saya orang Sidoarjo ini Mas ya, bahasa saya. Di mana ada keramaian, maka di situ ada orang buang duit. Ada buang duit. Ada keramaian, ada cuan. Ya, ada keramaian, ada orang buang duit. Nah, tugasnya di sektor wisata ini pemerintah ini mendorong agar terciptanya keramaian-keramaian di beberapa sudut yang memang menjadi potensi yang kita miliki dalam artian yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, harapannya ini kan yang namanya orang mau berwisata ya. Karena wisata kita ini alhamdulillah lengkap Mas. Jawa Timur mulai dari wisata alam, wisata religi, budaya dan segala macam, insya Allah alhamdulillah kita ini lengkap. Orang mau berangkat berwisata ini kan harus tahu nih, berangkat dari rumah dia harus seperti apa. Sepanjang perjalanan dia akan mendapatkan apa. Kan begitu bagiannya. Senyampang perjalanan ini aman atau tidak, cuacanya bagaimana kan gitu. Kalau saya booking di satu lokasi ini apakah sudah okupasinya belum penuh. Nah, kan kayak gitu lah. Kemudian fasilitasnya apa saja yang bisa saya dapat.
itu seharusnya ada kerjasama yang cukup komprehensif yang didorong oleh pemerintah agar kemudian semua layanan yang ada di satu objek wisata itu bisa selesai dalam satu genggaman bahasa saya. Karena orang mau buang duit itu kan ya harus nyaman, damai dan bahagia bahasa Bang, menyenangkan gitu. Misalnya saya mau ke ke Bromo kan gitu. Berapa hari gitu, segala macam. Saya ini harus tahu nih bersama keluarga mulai dari start dari rumah ini apa yang harus kami lakukan, dan itu kalau bisa diprediksi oleh penikmat atau konsumen wisata dengan maksimal, saya pikir ini akan berdampak bagi industri wisata di Jawa Timur. Kalau kayak satu aplikasi itu dikasih bintang 5 gitu kan, kayak gitu. Tapi memang saya ingin ke Mas Tegar juga nih untuk mengetahui bagaimana pandangannya di awal berkaitan dengan ekonomi dan wisata. Sebelum ke digitalisasinya dulu nih, Mas Tegar sendiri melihat potensi ekonomi dan wisata di Jawa Timur seperti apa, Mas Tegar? Terima kasih Mas Tirta. Saya pernah menulis di salah satu kanal gitu ya, dan itu tervalidasi bahwa olahraga ya, wisata alam dan ekonomi itu linear. Apalagi sekarang kalau kita bilang wisata alam tuh nggak cuma alam, tapi pemanfaatan alam gitu ya. Termasuk di sana di mana ada alam biasanya akan ada olahraga. Nah sekarang yang lagi hype, lagi booming, salah satu sektor barunya ya sport tourism gitu. Nah kalau kita ngomong Jawa Timur, tadi betul banyak kita punya potensi ya. Bukan potensi aja justru, kalau potensi kan sesuatu yang belum digarap. Ini sudah digarap gitu dan sudah menghasilkan. Contohnya aja BTS ya, Bromo Tengger Semeru gitu ya. Itu kan satu kawasan di mana dia di situ bisa menjual wisatanya secara natural ya, alamnya. Yang kedua secara produknya olahraga. Hari ini BTS Ultra Trail itu udah diakui dunia dan menjadi salah satu UTMB series di mana wah itu giat ekonominya dalam satu event itu bisa bermiliar-miliaran gitu ya. Dan kalau validasinya adalah itu sudah lebih dari 5 tahun dikerjakan. Artinya apa? Artinya ya wisata ini salah satu sektor yang bisa mendongkrak kesejahteraan, bisa mendongkrak pencapaian dari PDRB Jawa Timur itu juga. Dan sebenarnya kalau kita lihat by data trickle down effect-nya ya, dampak rembesan manfaat spillover-nya dari satu destinasi wisata ke ekonomi itu besar banget gitu ya. Bisa dilihat dari berapa banyak tenaga kerja yang terserap, satu. Yang kedua, berapa banyak spendingnya ya dalam satu hari. Jadi wisatawan tuh nggak cuma datang, tapi juga spending. Dua itu. Yang ketiga, okupansi hotel dan transportasi. Tiga itu. Tiga hal ini aja sangat berdampak ya. Bisa kelihatan signifikansinya ketika kemarin COVID gitu ya. Ketika COVID selesai semua itu. Buktinya KUR gitu ya. KUR-nya, maksudnya kredit yang dimiliki oleh pelaku bisnis di wisata ya macet semua. Karena apa ya? Karena besarnya perputaran uang ya, velocity of money di sektor wisata ya di Jawa Timur. Dan ya betul, Jawa Timur ini punya sumber wisata yang luar biasa besar dan bukan potensi lagi, justru sudah di tahap eskalasi gitu. Gimana kreativitas itu digabungkan dengan wisata, jatuhnya ya kreatif economics, nanti ke digital economics yang sebenarnya membuka peluang atau mendobrak barrier-barrier antar geografis gitu ya. Itu intro saya lah Mas ya, Mas terkait wisata dan ekonomi. Menarik, karena dari potensi, nggak cuma sekedar potensi, tapi yang sudah berjalan pun ini sebenarnya memiliki peluang untuk bisa terus dikembangkan dengan adanya event, dengan adanya acara-acara, tidak hanya sekedar masyarakat datang dan menikmati kondisi yang ada di sana saja gitu, tapi diberikan sesuatu sentuhan lagi. Tapi sekali lagi kuncinya juga bagaimana ini bisa diinformasikan ke masyarakat banyak agar bisa direspon juga dengan baik. Kami lanjutkan usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Kembali dalam Bincang-Bincang, kalau tadi sudah mulai membahas terkait kaitan antara wisata dan ekonomi memang begitu dekat dan punya peluang untuk terus dikembangkan. Saya ke Pak Dedi dulu nih, Pak Dedi, kalau wisata yang menurut Anda cukup menarik untuk terus digali potensinya dan bisa dikembangkan lagi di Jawa Timur yang Anda lihat
sepengamatan Anda? Kalau menurut saya, Kalau Bromo udah skala internasional lah, udah banyak yang nanganin gitu ya. iya. Memang banyak potensi kita nih, Mas. Kalau kita memang ngomong wisata budaya, kita punya Reok. Kalau tadi nggak boleh ngomong Bromo, sebenarnya saya mau ngomong Bromo tadi soal ada kultur masyarakat Tengger di sana, gitu ya. betul. Nah kita boleh dong kita ini kan meniru kan, karena salah satu yang perlu dilakukan di sektor bisnis itu duplikasi kan bahasanya. ATM, Iya. amati tiru modifikasi gitu Jadi ya. kan gitu. Nah kalau kita melihat Bali, ini kan salah satu Role model, bisa role dibilang model industri wisata ya, bahasa industri wisata. Itu kalau hanya untuk nonton tari kecak gitu aja, itu cukup mahal loh, Mas. Dan antri loh itu, antri. Kan pakai aplikasi mereka, apa namanya bookingnya itu pakai aplikasi. Nah, misalnya kemudian itu diduplikasi di Jawa Timur, kita punya ya Reok tadi itu, kita punya kultur budaya Tengger yang bisa menciptakan itu. Bahkan kita mohon maaf apa namanya di Jawa Timur ini, di areal Malang Raya yang kadang stigmanisasi negatif itu adalah jaranan. Jaranan. Tapi yang nonton ribuan orang itu. Selalu ramai gitu. Selalu ramai loh ya. Nah, menurut saya banyak sekali, saya susah untuk memilih mana yang harus kita optimalisasi ya. Ya kita harus mengoptimalisasi semuanya. Kalau ngomong wisata pantai, kita punya gugus pantai mulai dari ujung Pacitan sampai Banyuwangi sana. Semuanya indah. Semuanya indah. Nah, kalau boleh promosi Pacitan, kita bisa melihat Raja Ampat mini di Pacitan gitu. Iya. Nah, ini kan perlu apa namanya? Kita bahasa saya siarkan gitu ya, siarkan dengan segala macam packaging produknya ya, packaging produknya. Nah, tentu kan ini harus hadir bahasa kami, harus hadir dalam satu ya bahasa hari ini gampangnya satu genggaman dalam layanan handphone kita ini. Jadi orang kok di medsos itu lihat sering postingan indahnya pantai Pacitan gitu ya. Bagaimana kesananya seperti yang saya sampaikan tadi itu perlu didongkrak. Intinya sangat banyak, Mas. Tadi saya mengutip ucapannya beliau karena saya juga salah satu penggemar gunung ya. Saya hobi trekking, naik gunung bahkan bersama keluarga. Benar. Sampingnya ini kami tadi cerita soal Semeru. Semeru ini dikelola oleh BNTS gitu nggak salah namanya. Jadi Taman Nasional gitu ya. Itu antriannya bisa bulan loh, Mas. Betul. Bisa bulan loh ini. Nah, dan itu diaplikasi. Jadi banyak sektor kalau menurut saya. Kalau kemudian ngomong wisata alam, Malang dan segala macam, ya saya sepakat bahasanya beliau tadi, ini tidak lagi potensi, sudah saatnya eksplorasi bahasanya kan gitu. Nah, ini tinggal bagaimana kita menunjukkan kepada publik, kami pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong Bapeda, mendorong Disbudpar, bagaimana menyampaikan ke publik kaitannya dengan keindahan budaya, keindahan alam dan keindahan wisata yang ada di Jawa Timur. Nah, tentu elaborasi ini harus berbarengan dengan teman-teman operator, karena operator wisata ini banyak di sektor swasta. Kami hanya mendorong di arena bagaimana kemudian digitalize ini malah mendongkrak tadi yang disampaikan beliau, akupansi lah, mendongkrak kunjungan, mengajak menjadikan wisata Jawa Timur ini sebagai satu magnet bagi wisatawan luar maupun wisatawan lokal. Nah, ini elaborasi ini sudah dilakukan oleh teman-teman Disbudpar dengan coaching klinik, dengan bagaimana packaging produk UMKM sekitar wisata, bagaimana kemudian digitalize produk-produk UMKM mereka, bagaimana memamerkan produk, bikin konten dan segala macam. Literasi ini terus kita dengungkan bersama-sama di beberapa sektor gitu, Mas. Oke. Kalau Mas Tegar melihat, kalau bicara tentang mendapatkan informasi, tentu kita sekarang eranya atau cara kita sebelum berwisata sudah mengumpulkan banyak informasi gitu ya. Bahkan sampai sedetil mungkin jalurnya lewat mana dan sebagainya. Tapi kalau Mas Tegar melihat digitalisasi yang bisa dilakukan dari sisi pemerintah, mengingat juga operator wisata ini dari berbagai macam kalangan, diposisikan di mana nih Mas Tegar?
Ya, kalau kita ngomongnya pemerintah ini kan triple helix gitu ya. Jadi ada pemerintah, ada konsumen, masyarakat, ada satu pengusahanya atau apapun levelnya. Mulai dari UMKM sampai corporate. Nah, pemerintah ini kan sebagai policy maker-nya gitu ya. Ya. Tentunya ya kebetulan kami juga apa namanya pelaku bisnis di wisata. Maka yang paling penting adalah di kemudahan gitu ya. Satu kolaborasi. Kolaborasinya di part kemudahan karena ujungnya kalau misalkan yang misalkan dibebankan kepada operator atau sharingnya adalah dalam bentuk PAD, ya kita akan sumbangsi ke PAD gitu. Nah, sebenarnya pemerintah perlunya hanya pada aspek promosi ya, promosi yang sifatnya bilateral B2B aja gitu. Sementara sisanya boleh dikerjasamakan dengan pihak swasta. Karena pihak swasta ya memiliki apa ya akses satu, yang kedua kapasitas untuk lebih kreatif dibandingkan pemerintah gitu ya. Bukan mendiskreditkan pemerintah, bukan, tapi aspek kolaborasinya ada di part itu. Contohnya adalah misalkan di event gitu ya. Ketika sebuah event itu semuanya dibebankan ke pemerintah, seberapa bisa pemerintah menanggung dalam 1 bulan. Padahal kan wisata tuh nggak harus tunggu setiap bulan satu, bisa aja setiap hari ada gitu. Nah, dengan opportunity ya, windows of opportunity yang dibuka oleh pemerintah, di mana pelaku bisnis bisa berkreasi di sini, artinya akan memberikan dampak yang linier ya kepada konsumen. Ujungnya tuh wisata itu kan terkait dengan hospitality, di mana hospitality itu biasanya akan muncul di pihak swasta ya atau pelaku bisnis, karena ujungnya adalah ngitung lagi profit and losses gitu ya. Untung atau rugi. Kalau pemerintah kan jatuhnya public goods gitu ya, barang publik, gimana menciptakan keamanan, infrastruktur yang nyaman, ya safety dan ya itulah di aspek-aspek area publik. Sementara di pelaku bisnis lebih ke hospitality, harga yang murah, terus fitur dari wisata atau paketnya, dan kreativitas dalam program wisata. Karena bahkan di Surabaya aja kalau kita lihat programnya salah satunya hari ini adalah di olahraga. Surabaya yang wisatanya itu buatan gitu ya, wisatanya buatan, artificial tourism namanya. Itu bisa naik nih penerimaan dari wisatanya. Karena apa? Karena artificial juga dibuat event-event. Desember ini ada event, ya kan? Kalendernya udah di launch jauh-jauh hari sebelum Desember. Ada banyak sampai nanti New Year. Nah, itu kan aspek wisata, ada shopping dan sebagainya. Nah, itu juga ujungnya nanti yang pelakunya adalah pelaku bisnis swasta, tapi kolaboratornya di pemerintah, di mana promosinya, legitimasi promosi izinnya ada di pemerintah. Nah, kalau dua-duanya jalan bareng ya insya Allah yang dapat manfaat juga masyarakat sih. Gitu sih, Mas. Betul, memang analisa Mas Tegar, kalau sekarang karena saya juga hari-hari ada di Surabaya, weekend selalu ada acara run misalnya, dan itu memang dampaknya cukup luar biasa. Trennya jalan, tapi ekonominya juga akhirnya ikut berjalan begitu ya. Betul. Tapi ya harmonisasi antara regulator dengan operator, antara pihak swasta dengan pemerintah tentu dibutuhkan. Saya juga ingin tahu nanti sebenarnya support APBD untuk digitalisasi seperti ini tuh sudah berjalan seberapa besar angkanya dan bagaimana dengan 2026. Nanti usai jeda pemirsa, kami lanjutkan. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa membahas terkait dengan optimalisasi digitalisasi untuk bisa mendongkrak sektor ekonomi dan juga wisata. Saya masih bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Dedi. Kalau secara anggaran nih, karena ini kan juga berkaitan dengan 2026 gitu ya. Tapi kalau direview dulu di 2025, sebenarnya anggaran untuk pos ini tuh seberapa besar dari pemerintah provinsi? Saya pikir sudah cukup proporsional ya di masing-masing OPD, karena pemilik tusinya tidak hanya di Diskominfo. Karena misalnya terkait dengan UMKM, maka itu penganggarannya ada di Dinas UMKM. Di sektor wisata penganggarannya ada di teman-teman di Disputpar. Nah, dan juga ada di Diskominfo. Yang jelas kami ini menyampaikan ke publik bahwa terkait, kita bicara globalnya literasi digital ya. Kita bicara literasi digital saja kepada masyarakat. Hampir seluruh OPD kita dorong bagaimana kemudian mereka bisa mentransformasi layanannya menjadi
menjadi digital. Yang manual itu kemudian ditransformasi ke digital. Termasuk juga kita bicara wisata ya. Nah, tapi kalau besaran anggarannya saya pikir sudah cukup masif ya, digitalisasi. Bahkan kita punya salah satu portal layanan yang juga tadi yang disampaikan oleh Mas Tegar tadi bahwa harus ada etalase yang bisa dilihat publik. Di Majadigi itu juga ada etalase tentang ya wisata-wisata yang ada di Jawa Timur. Nah, itu. Nah, sehingga itu bisa dilihat publik. Saya hanya hafal secara angka, gitu ya. Secara angka itu terkait penganggaran yang ada di Diskominfo gitu ya. Diskominfo di tahun 2025 ini aja untuk kaitan dengan bagaimana peningkatan infrastruktur digital dalam artian itu misalnya areal yang blank spot kita mendorong betul itu sampai ke literasi digitalnya itu hampir 60-an M dari 1 tahun 2025. Nah, tahun 2026 Mas, ini angka ini akan semakin besar dan terkonsolidasi Pak saya. Kenapa? Karena hari-hari ini insya Allah sudah selesai, cuman sedang menunggu pengesahannya saja. Kita sedang merevisi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang SOTK OPD struktur pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana kita akan menambah satu bidang di Disbudpar. Jadi kita menambahnya menjadi bidang Disbudparekraf. Lebih spesifik berarti di sana. Ya, nah, kalau bicara parekraf ini kan ada 17 subsektor nih, termasuk digital, kemudian UMKM, banyak lah yang akan mengkonsolidasi seluruh termasuk juga wisata tadi. Ya, mengkonsolidasi itu dan tentu ini akan berdampak ketika bidang ini sudah disahkan, tentu ini akan berdampak pada penganggaran. Nah, jadi kalau menurut saya di tahun depan ini akan semakin masif karena benar tadi yang disampaikan oleh Mas Tegar tadi, industri kreatif ini malah mendongkrak salah satu sektor pendongkrak PDRB Jawa Timur. Salah satu pendongkrak, bahkan angkanya hampir 14%. Menyumbang PDRB di Jawa Timur. Saya sangat setuju bahwa ini harus menjadi kolaborasi pentahelik, banyak bidang, banyak masyarakat agar kemudian tumbuh subsektor ekonomi baru Pak saya dengan kreativitas, dengan budaya yang ada. Tadi beliau bicara tentang sport tourism, ada sekarang juga sportainment, macam-macam event. Ya kalau bisa ya ini ya, setiap hari di Jawa Timur ini ada event-event yang kreatif muncul dan itu bisa menghadirkan banyak orang. Ya tentu bahasa saya tadi kalau ada kerumunan banyak yang buat duit ini. Jadi kalau bisa bikin acara yang memang direspon dengan baik, datang banyak orang, di sana perekonomian juga akan berjalan, betul, gitu ya. Betul. Uang akan berputar di sana. Tapi dari anggaran-anggaran itu Pak Dedi, bahwa 2025 sedemikian besar, 2026 pun juga bahkan akan semakin jelas lagi terperinci dengan parekrafnya misalnya. Apakah memang sudah selalu diingatkan oleh pihak Dewan bahwa digitalisasi ini harus terus dioptimalkan? Selalu Mas, kalau kami selalu, karena ini bagian dari leading sektor mitra kerja kami bahwa jadi gini Mas, ada satu yang paling menjadi pointer saya bahwa dengan digitalize layanan ini itu kita akan mampu membaca data. Hari ini kan kita ini harus berbicara data sebelum melihat melaksanakan langkah itu. Kira-kira datanya seperti apa? Nah, dengan digitalize itu kita akan bisa mendapat cerminan data. Kira-kira kalau ngomong wisata ini ya, kalau tahun 2025 dengan akupansi yang hadir wisatawan luar yang hadir ke Jawa Timur misalnya 1 juta orang, maka bagaimana kita genjot berikutnya menjadi 2 juta atau mungkin 3 juta kan gitu. Nah, dengan data itu tentu ini bisa menambah bukan hanya PAD tapi menambah benefit bagi masyarakat Jawa Timur, benefit kesejahteraan bahasa saya. Terus dengan data itu juga mohon maaf ini kita bisa menekan kebocoran-kebocoran, menekan efisiensi bisa menciptakan efisiensi di segala bidang gitu loh. Sehingga kalau bagaimana peran kami mengingatkan kepada seluruh OPD, mitra kerja dan juga OPD lain agar
mentransformasi seluruh layanannya, layanan publik, layanan sekarang di ruang digital, karena ya itu tadi kita akan bisa membaca arah ke depan dengan data, membaca arah ke depan dengan data. Itu sehingga langkah-langkah yang diambil Pemprov itu lebih terukur gitu, Mas. Makanya betapa pentingnya digitalisasi ini karena memang harus terus dikembangkan. Data ini juga penting untuk menentukan arah kebijakan dari pemerintah juga nantinya, bagaimana mungkin DPRD juga bisa membuat perda dari yang dibutuhkan by data tersebut begitu ya. Saya nanti ingin juga menanyakan ke Mas Tegar gitu ya, mumpung saya juga bersama dengan Ketua Komisi A di sini gitu ya. Sebenarnya apa lagi yang dibutuhkan gitu dari pelaku wisata, dari sisi digitalisasi yang juga mungkin diamati, mungkin masih merasa ada yang perlu disupport lagi begitu ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami lanjutkan sesaat lagi. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, saya ingin langsung ke Mas Tegar melanjutkan pertanyaan saya tadi. Mas Tegar, kalau dari kacamata Anda, dari analisa Anda, sebenarnya ketika APBD sudah mensupport dan pihak Dewan pun juga sudah meminta pada OPD untuk selalu melakukan kemaksimalan dari digitalisasi ini, menurut Mas Tegar, sisi mana nih yang masih harus bisa dimaksimalkan lagi atau dioptimalkan lagi? Baik, digitalisasi ini kan sebenarnya alat, ya. Alat untuk reach hambatan, barrier, geografis, spasial gitu. Nah, sementara kalau kita ngomong pelaku wisata, balik lagi basicnya ada di hospitality. Kalau kita breakdown di hospitality kan unsurnya banyak sekali. Intinya adalah bagaimana pelaku bisnis wisata atau pemilik objek wisata itu membuat wisatawan menjadi happy. Happiness-nya dapat. Itu hospitality. Sehingga ya nanti dia akan WOM, word of mouth, getuk tular kalau bahasa Jawanya. Ngabarin ke teman-temannya, ke masyarakatnya, atau ke negaranya kalau di sini tuh menyenangkan. Itu satu hospitality. Yang kedua standarisasi gitu. Standarisasi itu banyak jenis ya, salah satunya harga. Jangan sampai banyak misalkan kalau saya ke sini nanti ini loh biaya ekonomi mahal. Jadi beberapa objek wisata atau pelaku wisata itu masih banyak punglinya misalkan, masih banyak belum diatur. Karena apa ya, bahasanya local wisdom. Ya di sini modelnya kayak gini. Nah, ini yang membuat pelaku usaha bisnis wisata jadi sulit. Beberapa waktu yang lalu. Maaf Mas Tegar, sebentar Mas Tegar, saya kok kehilangan suaranya Mas Tegar nih. Mas Tegar masih bisa dengar suara saya? Oke, Mas Tegar? Oke, sepertinya saya lanjut dulu ke Pak Deddy. Menangkap yang tadi sempat disinggung oleh Mas Tegar, sambil saya perbaiki lagi koneksinya. Bahwa ya digitalisasi ini borderless gitu akhirnya. Tapi di sisi lain, kalau kabar baik bisa jadi baik gitu ya. Tapi kalau ternyata yang dialami nggak baik, misalnya ada pungli dan sebagainya, ini kan juga bisa semudah itu juga untuk menjadi bahasan di luar dan akhirnya membuat orang nggak mau ke sana gitu. Bahayanya di sisi itu gimana mempersiapkan masyarakat supaya ini bisa kabarnya baik aja gitu. Yang nggak baik harus dipersiapkan atau diolah sedemikian rupa supaya nggak muncul, bukan nggak muncul karena nggak diredam, tapi memang nggak ada gitu. Nah, makanya itu yang sering saya sampaikan, bahkan saya sampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya cerita saja, karena kan selalu by case, by studi kasus lokasi-lokasi tertentu ya. Nah, ada wisata itu yang memang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang saya sampaikan seperti Semeru tadi. Bromo Tengger Semeru. Gitu ya. Ini kan menjadi taman nasional BTS itu. Ada yang kemudian wisata yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada yang wisata juga yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, ini yang memang menjadi telaah dan konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah di Jawa Timur sedang berikhtiar di revisi perda tentang retribusi daerah itu. Harapannya jangan sampai ada tarikan-tarikan. Oh, di sini
ini ada wisata, ini saya cerita saja. Ini wisata yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini saya cerita saja gitu loh, bahwa di arena masuk awal ini sudah ada retribusi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Masuk 100 meter, 200-an meter, ini ada retribusi lagi nih. Ditarik oleh operator pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sudah masuk ke gerbang lokasi wisatanya, kena tarif parkir lagi. Nah, ini kan membuat para penikmat wisata ini kan jengah lah gitu ya, pungli bahasanya Mas Tegar tadi. Ya ini bahasa kami kebijakan yang harus kita ambil gitu. Karena kita tidak bisa Mas melepas kultur lokal. Iya. Kultur lokal ini tidak bisa kita lepas karena kadang-kadang oh ini rumah saya, ini daerah saya kan gitu. Nah, ini yang memang harus kita ajak komunikasi, kita buatkan kebijakan secara komprehensif agar ya itu saya sepakat dengan beliau bahwa orang ya berwisata itu harus mendapatkan happiness. Bahasa saya tadi mulai dari rumah dia sudah harus tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Maka kami mendorong infrastruktur penunjangnya, ekosistem wisatanya seperti apa, dan kalau perlu ya setiap berapa ya mungkin semester sekali pelaku wisata yang ada di Jawa Timur ini bisa duduk bareng bersama pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar bisa menyusun langkah konkret dalam rangka memberikan layanan wisata kepada publik lebih maksimal lagi. Nah, kaitannya dengan yang tadi disampaikan pungli-pungli itu benar adanya. Gitu ya? Ada. Saya secara pribadi DPRD Jatim pernah menikmati hal seperti itu gitu loh. Dan itu ya jujur saja berada di wisata yang juga dikelola oleh pemerintah. Dan itu nggak nyaman tentu. Ya tentu nggak nyaman, cuman dengan cara saya hanya dalam rangka mengulik saja gitu loh, sehingga oh begini, dan itu sudah saya sampaikan ke OPD yang bersangkutan. Masa ada retribusi berjenjang begini kan gitu loh. Bagaimana kalau kemudian orang mau booking itu cukup mereka antri book di layar HP-nya dan masuk itu mungkin sudah tinggal menunjukin oh ini sudah beli dari saya sudah melakukan secara book online dan gitu ya? macam, dan itu langsung dapat layanan parkir, layanan segala macam gitu menurut saya. Nah itu bahasa saya efisiensi tadi itu, efisiensi tadi itu. Praktis gitu ya, dan itu juga mencegah adanya kebocoran anggaran dan sebagainya. Tapi memang kondisi-kondisi seperti itu di Jawa Timur masih ada. Masih ada. Dan sepertinya apakah untuk menyelesaikan itu agak sulit Pak Dedi? Karena mungkin merasa pemerintah kabupaten kota merasa perlu punya pemasukan tersendiri. Ya. Masyarakat setempat juga mungkin merasa, saya kok nggak dapat bagian apa-apa gitu. Ya. Jalan tengah ini kan agak sulit tuh. Iya, memang ini yang sedang kita komunikasikan, bagaimana retribusi daerah itu tidak terlalu berjenjang ya. Kita lagi nyusun kebijakan itu, mohon doanya karena saya juga merasakan itu, bukan hanya masyarakat, saya pribadi merasakan itu, dan ini memang harus kita selesaikan komunikasinya, kita selesaikan porsi pembagiannya kan gitu loh. Karena kalau soal kurang tambah itu biasanya selesai Mas. Negara ini kalau bagi-bagi sulit ini kelihatannya ini. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Pengurangan, penambahan bisa diselesaikan. Tapi pembagian harus diselesaikan bersama karena namanya juga pembagian gitu. Tapi harus ada solusinya memang. Saya coba kembali ke Mas Tegar, apakah sudah kembali tersambung dengan baik jaringannya Mas Tegar? Maaf Mas, tadi ya jaringan. Silakan dilanjutkan Mas Tegar. Tadi sampai kepada analisa Anda terkait dengan adanya kondisi-kondisi pungli dari bahasa Anda yang juga sudah direspon oleh Pak Dedi. Lanjutkan analisa terkait dengan apa lagi yang kurang nih Mas Tegar ketika memang melihat kondisi seperti ini? Ya, ya kita jump in aja langsung ke digitalisasi. Digitalisasi itu nggak murah loh, mahal. Jadi nggak semudah kita bilang ini harusnya terdigitalisasi, nggak juga gitu. Nah, artinya ketika yang bisa disupport oleh pemerintah betul bikin etalase gitu ya, bikin kalendernya yang sifatnya worldwide. Sekalian kalau bikin ya seluruh dunia. Kita contoh ke Malaysia lah yang tetangga paling dekat kita. Bahwa ya kita kalau mau ke Genting Island, Mas Desta juga misalkan mau ke luar negeri gitu ya, cuman sekali aja book lewat Trip Advisor gitu ya, atau ke booking.com dan sebagainya. Nah ini bisa dilakukan oleh pihak swasta.
Nah, dan swastanya pasti swasta yang corporate yang besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemampuan pelaku bisnis gitu ya, plus government yang ada, pemerintah yang ada di Jawa Timur bisa seperti itu? Karena kalau misalkan masing-masing harus bikin, wah itu mahal sekali, Ya. mahal sekali. Ini bisnis yang berbeda. Jadi wisata satu bisnis, digitalisasi wisata satu bisnis, TMS tiket management system satu bisnis lagi. Nah ini kalau misalkan semuanya bisa jalan, gak apa-apa, jalannya masing-masing, tapi tujuannya sama, itu bakalan enak gitu ya. Artinya apa? Artinya ya lama orang itu mau ke Jawa Timur. Jadi banyak opsinya, nggak cuma belanja, banyak wisatanya, banyak bisa ekspor hal baru. Selain infrastruktur ya, kalau yang pembangunan fisik-fisik ya saya serahkan pemerintah. Tapi untuk menjangkau, gitu, tadi kan aspeknya digitalisasi. Untuk menjangkau atau nge-break barrier atau border geografis memang harus pakai digitalisasi. Satu lagi, selain digitalisasi kita perlu marketing-marketing handal. Dulu sempat kan ada, ya kita Wonderful Indonesia dibantu oleh konsultan dari luar negeri. Nah, apakah itu bisa berlanjut gitu ya, khususnya untuk di Jawa Timur? Pasti saya juga percaya bahwa pemerintah pasti akan mendelegasikan untuk pameran wisata juga, baik skala nasional atau internasional. Tapi kita perlu cari hasilnya efisien atau enggak, produktif atau enggak. Nah, kalau misalkan ada hal yang produktif ya itu dilanjutkan. Kalau misalkan less ya, maksudnya nggak terlalu produktif ya, kita bisa kerjasama lagi ke pihak swasta atau pelaku bisnis. Tapi balik lagi mungkin ada kemudahan ya, subsidi-subsidi kalau misalkan pemerintah, atau kemudahan lain bagi pelaku bisnis di bidang digitalisasi. Influencer juga harus dikembangkan, influencer yang khususnya di wisata. Kalau kuliner udah banyak sekali, atau influencer mikro yang sifatnya perkotaan udah banyak. Tapi yang khusus wisata mungkin kita perlu develop dan membina itu juga. Mungkin gitu Mas Desa. Tapi di sisi lain kan juga itu tadi yang saya bilang Mas Tegar, bahwa ketika memang ini diinformasikan secara masif, dibangga-banggakan secara digital, tapi mungkin dari anggaplah misal salah satu titik lokasi wisata nih misalnya kurang siap, kan nanti takutnya justru informasi feedbacknya justru yang tidak baik gitu. Nah ini berarti perlu disiapkan secara matang juga gitu kan? Ya, betul. Jadi satu lagi, tone of the top ya. Jadi bagaimana enforcement dari pemerintah sampai ke bawah, khususnya objek, kan bisa aja bikin objek wisata strategik atau wisata khusus gitu. Kalau ada KEK ya, kawasan ekonomi khusus ya, ini kawasan wisata khusus, di mana nanti gimana lah perdanya ya, saya titipkan ke Pak Dedi gitu ya, yang bisa menjembatani antara pelaku bisnis sama pemerintah, supaya apa? Supaya tadi pembagiannya enak, satu. Yang kedua, distribusi kue ekonominya juga enak. Yang ketiga, yang paling penting itu sebenarnya hospitality. Nah, satu lagi mungkin kalau kita aspeknya wisata yang sifatnya wisata alam, ya ini ekologi juga dijaga. Karena ekologi ini jadi isu internasional dan itu bisa jadi charming point ya, untuk wisata di Indonesia. Paling begitu Mas Desa. Jadi saya titip ke Pak Dedi kalau aspeknya ke pembagian kue tadi. Ya balik lagi ke pembagian itu tadi akhirnya ujungnya. Baik, nanti saya masih punya satu segmen terakhir pemirsa, usai jeda bincang-bincang akan segera kembali. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, optimalisasi digital dongkrak sektor wisata dan juga ekonomi. Ini menjadi menarik dan juga cukup panjang dan detail juga ternyata pembahasannya. Tapi saya di segmen terakhir ke Pak Dedi sendiri, kalau melihat dari topik ini, digitalisasi terutama untuk sektor wisata dan kaitannya dengan ekonomi, apa kira-kira targetnya Pak untuk yang bisa dilakukan oleh Kominfo misalnya untuk tahun 2026 nanti? Kalau Kominfo, karena kalau tadi bicara tentang wisata alam, memang saya dorong betul agar di beberapa spot wisata alam itu memang agak blank spot gitu ya, agak blank spot. Terutama memang di gunung ya, Nah kita dorong agar kemudian infrastruktur internet itu sampai di sana. Nah, infrastruktur internet itu sampai di sana. Yang kedua ya tentu saja bagi Diskominfo ya tidak lebih ya bagaimana saya tadi menyampaikan, menunjukkan kepada publik etalase wisata yang ada di Jawa Timur. Karena
kita harus membedakan tusi Mas ya. Tusi Diskominfo apa, tusinya Disputpar ini apa. Karena memang Diskominfo lebih kepada mengkolaborasi dan mendorong gitu ya. Sedangkan eksekutornya ada di pariwisata. Nah, jadi memang mimpinya tentu mimpi kesejahteraan kan Mas bahasa saya. Mimpinya kesejahteraan masyarakat. Wisata ini kan salah satu alat, salah satu potensi alat yang bisa digunakan pemerintah dalam rangka mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Gitu ya. Dengan tumbuhnya sebuah ekosistem wisata di suatu tempat, maka kita meyakini betul angka peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduknya juga akan meningkat. Gitu. Nah, tadi Mas Tegar menyampaikan tentang misi dagang dan segala macam. Bu Gubernur ini muter kepada seluruh Indonesia selain menawarkan potensi-potensi produk yang ada di Jawa Timur, juga menawarkan kepada para investor destinasi-destinasi yang layak untuk diinvestasikan oleh para investor. Jadi wisata itu sudah menjadi salah satu barang yang dibawa dalam misi dagang Bu Gubernur ke seluruh Indonesia dan ke beberapa negara mancanegara yang sudah beliau temui. Bagaimana beliau cerita tentang wisata Ijen, kemudian beliau cerita tentang pantai. Nah, ini kan tentu cara Bu Gubernur menggait investor agar mau menginvestasikan uangnya di situ. Nah, ada secara digital ya tentu promo digitalnya. Bahkan secara pribadi saya mendorong, saya sudah melakukan hampir 2 kali pertemuan dengan ya bahasanya Mas Tegar tadi influencer lokal itu ya beberapa spot-spot wisata kita yang memang ikonik itu tolong didorong, dibooster lagi agar bisa diketahui oleh publik. Ya harapannya ya itu deh, ujungnya harapan kami tadi kesejahteraan ekonomi masyarakat gitu. Karena sekali lagi wisata sebenarnya bukan sekedar menikmati alam, tapi bisa menikmati budaya, religi, makanan. Ini Jawa Timur juga punya semua begitu ya. Semua, gitu. Kalau Mas Tegar melihat sisi mana nih yang mungkin kalau dikatakan potensi nih, jadi masih belum dipoles betul dari Jawa Timur yang mungkin masih bisa terus dikembangkan, Mas Tegar? Ya, kalau kita ngomong Jawa Timur tuh yang given selesai lah ya, alam selesai. Nah, yang perlu dikembangkan tuh yang kreatif. Ya. Contohnya Surabaya, makanannya banyak, religinya banyak. Ada satu lagi, misteri gitu ya, misteri, urban legend dan sebagainya. Itu harus diangkat karena ada juga yang ya tur wisata yang jalan-jalan tapi ceritanya urban legend. Nah, itu juga diangkat. Nah, terus misalkan yang sifatnya sejarah ya, histori. Surabaya ada 10 November gitu ya. Di Madiun ada PKI misalkan, tapi diangkat dari aspek positifnya. Nah, itu juga bisa mengundang banyak wisatawan. Dan semuanya itu tentunya harus dirangkai dan dibungkus dalam satu paket. Jadi nggak bisa itu parsial, harus komplit gitu ya, paket komplit. Nah, itu potensi yang belum digali, belum dimanfaatkan, dan ini notabene kerakyatan, jadi banyak orang yang bisa terlibat di situ. Artinya ya banyak menyerap tenaga kerja pasti nanti. Nggak cuman kayak wisata alam. Kalau wisata alam kan udah given lah ya, di situ-situ aja. Dan wisata alam Jawa Timur tuh udah world class sebenarnya ya. World class, serius. Buktinya banyak event internasional, Tour de Ijen kalau sepeda ya. Kalau di Bromo BTS, Bromo Tengger Semeru Ultra Trail. Kalau di Malang ada juga di Trenggalek, JLS gitu ya, yang sampai ke Pacitan juga banyak, world class sudah. Cuman balik lagi yang sifatnya creativity, yang tadi creative economics itu gigs ya, konser Mas, konser, musik dan sebagainya, mobil, motor, modifikasi, shopping. Nah, Surabaya punya mall paling besar se-Indonesia gitu ya, udah diakui. Banyak influencer luar negeri juga datang dan mengakui bahwa di Surabaya itu mallnya terbesar di Indonesia. Dan itu perlu kita pump in gitu ya. Kita perlu pump itu sebanyak-banyaknya supaya ya banyak orang yang dapat manfaat dan benefit. Itu Mas Tista. Banyak Mas, kita nggak bisa kalau cuma 1 jam ngomong masih wisata. Gitu. Karena menggali kreativitasnya, lalu kemasannya, ini tentu punya peluang yang juga begitu besar, Mas Tegar. Terima kasih Mas Tegar untuk analisanya tentunya.
Pak Dedi juga terima kasih. Sama-sama. Akhir tahun mungkin juga mau berlibur Jawa Timur aja kayaknya ya. Jawa Timur aja. Timur aja. Kalau Pak Dedi saya pikir nanti akan ke Pacitan kayaknya. Enggak. Saya karena kalau akhir tahun iklimnya tidak mendukung, jadi ya di Sidoarjo aja. Sekitar Sidoarjo aja. Baik, terima kasih Pak Dedi sudah bersama kami, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga pemirsa. Terima kasih sudah bersama bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan memang digitalisasi ini bisa dioptimalkan, masyarakat mudah mengakses informasinya untuk sektor-sektor pariwisata di Jawa Timur, dan imbasnya adalah tentunya pergerakan ekonomi juga bisa terus berjalan dari potensi pariwisata yang ada. Saya Disa Nugraha pamit dari Bincang-Bincang, selamat malam, sampai jumpa.